Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita masuk di materi perkembangan dan karakteristik emosi pada anak berbakat. Di sini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, karakteristik fisik dan kognitif ya. Kita masuk di slide yang kedua. Di sini saya tampilkan ada 10 peranan emosi dalam kehidupan anak pada umumnya. Gitu ya. Jadi emosi itu bisa menambah kesenangan ya, mempersiapkan tubuh untuk mengadakan kegiatan dan lain sebagainya, sampai dengan mempengaruhi iklim psikologis sekitarnya. Silakan dibaca dan dipahami dulu. Kemudian nanti kalau ada yang belum paham silakan kita bahas di forum diskusi ya. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama ada kematangan, kemudian yang kedua ada proses belajar. Kematangan di sini erat kaitannya dengan kematangan intelektual. Kalau di psikologi perkembangan ada 3 domain fisik, kognitif, sosio-emosional. Yang ketiganya saling berkaitan. Nah, di sini juga saling berkaitan. Ada kematangan intelektual. Mereka yang matang secara intelektual akan bisa mudah memahami hal baru. Kemudian mereka bisa dengan lebih mudah memusatkan perhatian. Kemudian ketegangan pada objek tertentu ini artinya mereka bisa lebih fokus ya. Kalau mau mengerjakan sesuatu mereka fokus di satu aktivitas itu. Kemudian kalau proses belajar itu ini erat kaitannya dengan aliran behaviorisme ya. Proses belajar itu ada 3, dikatakan ada trial error, kemudian imitasi atau mencontoh ya, kemudian ada pengkondisian. Nah, di sini juga dikatakan kalau proses belajar itu akan jauh lebih maksimal ketika memang kondisinya si anak ini sudah matang. Tapi kemudian kalau belum matang, ada cara lain, yakni ada kontrol, ada batasan, dan itu semua dilakukan dalam proses bimbingan namanya. Harlock mengatakan hal itu. Ya, kemudian dikatakan kalau emosi itu juga merupakan periode kritis ya untuk si anak. Kemudian di sini saya tampilkan ada beberapa emosi yang umum digunakan banyak orang, yang mungkin kita sendiri sering kali menggunakan emosi-emosi ini. Tapi kemudian tentunya masih banyak jenis-jenis emosi yang ada ya, yang mungkin belum atau jarang kita gunakan. Ini adalah emosi yang paling umum ya. Kemudian di sini spesifik ya, emosinya anak berbakat terus gimana? Nah, ini di sini ditampilkan ada simulasi anak berbakat yang namanya IS, ada anak yang berbakat namanya RS. Kalau IS ini kita cermatin, dia ini anaknya gampang tersinggung, kemudian dia ini kukuh dalam pendirian, dia ini kerja keras ya, kalau punya keinginan dia akan sangat kerja keras. Kemudian dia ini ketika main ya, bergaul atau dalam hal apapun, khususnya ketika berkelompok, dia akan cenderung sangat ingin menjadi pemimpin. Kemudian kalau RS, kita lihat RS ini sangat sering terlibat dalam pertengkaran kecil. Jadi dia sering berantem ya sama saudaranya. Kemudian dia ini selalu ingin menang sendiri, tapi cenderung cengeng ya, gampang tersinggung, inginnya melebihi orang lain. Tapi kalau main itu dan bergaul senangnya dengan orang-orang yang jauh lebih tua daripada dia. Kemudian sisi negatifnya juga dilihat, ada dia ini kesulitan atau lambat menyesuaikan diri. Jadi ketika dia masuk di tempat yang baru, ketemu dengan orang baru, dia akan butuh waktu untuk bisa beradaptasi ya. Kesimpulannya, kalau perkembangan emosi ternyata ada sisi positif dan negatifnya. Nah, hal ini dijelaskan ya. Di sini kalau positifnya ya, kemudian kalau negatifnya. Di sini dikatakan kalau plusnya, dia peka nih dengan segala bentuk informasi yang dia dapat. Kemudian diakumulasi, kemudian diolah. Dan semua proses ini terjadi dalam kondisi yang sadar. Dia tahu betul ya. Dia menyadari betul kondisinya seperti apa. Kalau minus, dia ini kan sangat sensitif ya, tapi kemudian kondisi ini tidak disadari sepenuhnya oleh dirinya. Kalau tadi positifnya dia sadar, kalau minusnya dia nggak menyadari hal itu ya. Kemudian ketika dia tidak menyadari, akhirnya dia terlalu fokus dengan dirinya sendiri, harapannya terlalu tinggi baik untuk dirinya maupun orang lain. Tadi kalau bagus, positif ya, akhirnya dia akan menjadikan dirinya memiliki emosi yang matang dan stabil ya. Kemudian tapi kalau banyak negatifnya, akhirnya muncullah emosi-emosi yang tidak stabil ya. 2 hal yang berlawanan. Kalau stabil ini dia bisa membedakan dirinya dengan orang lain karena kemampuannya memang berbeda kan. Nah ya, tapi dia memahami kalau saya berbeda dengan orang lain, jadi saya tidak bisa memaksakan nilai-nilai yang saya anut, kemudian kemauan saya, ekspektasi saya dengan orang lain. Nah,
berbanding terbalik ketika tidak stabil, akhirnya dia tidak bisa melakukan itu dan akhirnya dia intoleran dengan orang lain. Kemudian dia hanya fokus kepada dirinya sendiri, dia menganggap kebenaran itu hanya ada pada dirinya, dia cenderung memandang rendah orang lain, dia menilai kalau orang lain itu tidak mampu, nggak bisa ya, bahkan ekstrimnya dia akan mengisolasi diri. Jadi dia akhirnya nggak mau sama siapa-siapa karena dia merasa nggak ada yang satu frekuensi dengan saya. Nah, kemudian ini saya tambahkan dari Syamsuar Mokhtar ya, ini ditampilkan dalam proceeding waktu itu. Ini menjelaskan kembali kalau ternyata kondisi emosi anak berbakat itu ada sisi positifnya, ada negatifnya. Kemudian ini contoh di lingkup pendidikan ya, ketika seorang anak ya, siswa atau mahasiswa punya motivasi yang besar, daya saingnya kuat, dia kemauan belajarnya besar, tapi kemudian dia bisa jadi iri, marah, jengkel dengan guru atau dosennya ketika dosennya itu dianggap tidak bisa memahami kondisinya, maka gurunya itu tidak bisa mengajarkan materi sesuai dengan kebutuhannya, yang akhirnya si anak ini merasa bahwa keangkuhan, kesombongan yang muncul karena saya paling bisa, guruku ternyata nggak bisa, pinteran saya, misalnya begitu ya. Nah, kondisi-kondisi demikian ini akan bisa memunculkan masalah sosial, jadi mereka akan cenderung rentan ini dengan kondisi-kondisi masalah-masalah sosial dan masalah penyesuaian diri ya. Kemudian solusinya itu ada 5 di sini. Jadi yang pertama, dia klarifikasi perasaan dan harapan dirinya juga. Oh, perasaan saya sebenarnya seperti apa, saya pengennya seperti apa sih, tapi kemudian selain memahami dirinya, idealnya dia juga bisa memahami orang lain kalau orang lain itu berbeda. Jadi nggak bisa sama ya, caranya nggak bisa sama, kemudian tujuannya tidak sama, maka prosesnya pun bisa jadi tidak sama juga. Kemudian dia pahami itu dan dia wujudkan komitmen dalam tindakan nyata. Jadi segala bentuk komitmen yang dia miliki baik untuk dirinya sendiri itu betul-betul dijalankan. Karena kalau kenapa harus di kenyataan gitu ya, harus real, harus realisasinya sesuai ya, itu komitmennya. Kemudian perkembangan tujuan ke arah yang realistis. Ya, keinginan-keinginan besar itu harus dilihat juga, kemampuannya sudah menunjang apa belum, sumber dayanya sudah menunjang apa belum. Jadi walaupun keinginannya baik tapi tidak ada hal yang mendukung, ya akhirnya nggak realistis ya, punya targetnya yang realistis dulu. Kemudian ada pengalaman emosional yang bermakna, jadi ada proses kognitif, misalnya tadi ada proses belajar yang diberikan kepada anak berbakat ini idealnya juga diberikan sisi-sisi sentuhan emosional ya, jadi dia bisa memahami, diberikan pemahaman, bisa jadi guru memberikan pemahaman bahwa oh kita harus ulangin lagi ya karena ada teman-teman yang belum memahami, atau mungkin bukan guru yang menjelaskan, kita kasih kesempatan nih kepada si anak berbakat ini yang punya kemampuan kognitif yang luar biasa untuk membantu temannya ya, akhirnya dia merasa bahwa oh saya bisa bantu teman saya, bukan kemudian teman saya ini menghambat proses belajar saya, misalnya demikian ya. Ada makna emosional, dia diberdayakan secara emosi, dia dijadikan sosok yang kemudian bisa mengajarkan materi yang dia sudah pahami kepada temannya misalnya. Kemudian divalidasi timbangan moral di atas rata-rata, maksudnya dicek lagi yuk gitu, aspek moral yang saya anut baik dari nilai-nilai maupun yang sudah saya lakukan ini sudah sesuai dengan diri saya atau enggak, atau ketika kemampuan saya lebih ya berarti hal-hal tersebut, segala bentuk proses moral yang saya lakukan juga idealnya juga di atas rata-rata. Jadi seperti ada toleransi, memahami kondisi orang lain, ya idealnya juga di atas rata-rata, demikian ya. Ini ada beberapa referensi yang saya gunakan sebagai acuan pembuatan materi, baik karena keterbatasan waktu. Jadi teman-teman ketika menemukan materi yang belum dipahami, silahkan ditanyakan melalui forum diskusi, baik melalui e-learning maupun WA group. Baik, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.